Technical View Pound-Sterling 17 Juni 2021 jam 15:40 waktu Indonesia bagian Barat. Kita lihat dari running price sekarang berada 1.3981. Setelah di pagi hari kurang lebih dia sempat turun sampai 1.3965 ya, dan areal high-nya masih tertahan di 1.4008. Oke, kita lihat ya peluangnya apakah masih ada atau tidak. Karena tadi pagi suggest kami adalah melakukan sell di kisaran 1.4000 ataupun 1.4015, yang mana area tersebut berarti sudah masuk, dan berarti kita sebetulnya tinggal menunggu TP pertama. Area TP pertamanya adalah 1.3965. Oke, that's good, karena arealnya berarti sudah tersentuh di area low yang sampai saat ini tercipta. Kita tinggal lihat apakah kelanjutan akan turun atau kita bisa switch kembali menjadi buy. Ya, ini adalah zona areal daily chart. Saya sengaja hapus garis yang sudah terbentuk karena memang sudah tidak berlaku. Lalu kemudian perhatikan penurunan. Ternyata dia menyambangi zona support kedua di sini 1.4004, dan juga kalau misalkan Anda perhatikan di zona ini sebetulnya sempat atau pernah terjadi gap ya. Ini adalah gap up dari tanggal 7 Mei ditutup dengan areal 1.3980. Ternyata di tanggal 10 Mei-nya dia tercipta gap up di areal open 1.4028 ya. Jadi kurang lebih jaraknya memang tipis ya. Tapi Anda bisa lihat sini pernah terjadi penurunan sekali ya, lalu kemudian dia rebound, dan kalau bentuknya melengkung seperti ini saya agak mencurigakan ya. Kalau misalkan seperti ini biasanya kita terkait dengan potensi yang kita sebut dengan bagian round bottom, yang tapi ini adalah bagian inverse-nya ya. Jadi kalau misalkan ini round bottom ataupun cup and handle, berarti ada suatu saat dia akan terjadi let's say swing high. Swing high-nya membentuk pola bagian handle, lalu nantinya barulah dia mengalami penurunan. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi sampai saat ini karena dia sudah berada di bawah jalur ini adalah support kami yang secara historical, maka menurut saya ini masih akan tetap turun, dan juga areal terdekatnya itu ada di zona ini ya. Ini adalah areal tertinggi yang pernah tercipta 5 April di 1.3912. Itulah sebabnya kenapa teritori TP kedua kami berada di 1.3915 ya. Kemudian kalau diasumsikan di grafik H4-nya ya, pola penurunannya sudah nampak terbaca sebetulnya, dan memang rata-rata forex ataupun currency itu menantikan FOMC, dan ternyata terbukti juga begitu. Ternyata hawkish tone atau nada hawkish yang disampaikan oleh Fed dalam ini Jerome Powell justru potensinya malah mengalami penurunan ya. Jadi kemungkinan potensi inilah yang membuat kita masih bisa melakukan sell kembali. Nah, tapi periode yang terdekat sebetulnya pantulannya sudah pas ya. Jadi ini sudah pas dengan tadi pagi. Jadi kita tinggal nantikan saja areal TP pertama dan TP kedua ya. Lebih tepatnya TP kedua karena TP pertamanya sudah kena. Oke, berarti di sini saya gunakan saja Fibonacci expansion ya. Kita lihat sini, ini titik A-nya, ini titik B ya. Titik B-nya adalah pola penurunan terakhir kemarin atau tadi subuh, kemudian ini adalah titik C-nya. Jadi kalau lihat dari Fibonacci expansion ini, maka potensial targetnya akan berada sampai 1.3910. Wow, oke, itu cukup untuk areal target kedua kita di 1.3915. So, kalau misalkan rebound bagaimana? Kalau misalkan rebound, hati-hati saja dengan zona 1.4080. Jadi kalau misalkan ternyata dia balik ya ke 1.4080, Anda bisa ini tetap melakukan sell. Tapi dengan catatan pula, hati-hati saat maksimumnya di areal trendline ini. Selama dia tidak tembus areal trendline ini, maka Anda masih bisa sell. Tapi kalau misalkan ternyata dia tembus, Anda justru harus sudahi areal sell-nya, lalu switch menjadi areal buy. Jadi pilihannya, kalau misalkan TP kedua sudah selesai, lalu kemudian dia terpantul kembali di pertengahan malam, hati-hati di areal 1.4126. Oke, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View 17 Juni 2021 untuk Euro USD jam 15:48 kita mendapatkan area penurunan lebih lanjut. Sekarang running price berada 1.1943, sementara area high 1.2005 dan area low di 1.1941 ya, kurang lebih sudah berada di area low. Nah, pertanyaannya adalah suggestion kita
Pagi tadi untuk lakukan sell sudah benar, trennya sudah benar. Tercatat area 1.2005 ya sebagai zona tertinggi. Padahal kita menantikan 1.2015 atau 1.2030 maksimal. Tapi sayangnya tidak tersentuh. Nah, kita akan lihat apakah kita harus menyesuaikan just di sedikit di bawah atau memang kita tetap konsisten di area 1.2005. Mengingat dia sempat rebound kembali di zona 1.1960-an ya. Oke, kita lihat saja. Ini so far so good. Anyway, ini MA200 ya, MA200-nya sudah ditembus. Sebetulnya tadi pagi dia nempel, masih nempel. Itu sebabnya kenapa saya menantikan agak sedikit rebound, walaupun reboundnya tidak terlalu muluk ya. Kalau misalkan dilihat dari pola penurunannya, berarti zona terendah ini adalah 1.20 ya. 1.20 ya 1.1985 dan ditutup 1.2006. Oke, berarti ini equal ya. Equal. Lalu kemudian ke tempo hari kita sudah sebutkan kalau misalkan dia sampai tembus jebol 1.2058 maka wow, berarti dia akan dihuni oleh bearish. Meskipun lagi-lagi juga kita kemarin sudah sempat membahas terkait dengan efek dari bagian MA ya. Kalau kita lihat dari MA-nya kurang lebih daily chart-nya seperti ini. Nah, ternyata real body-nya sudah tembus ya. Kita sudah lihat seperti ini, sudah tembus. Berarti kita tinggal nantikan saja nih kalau misalkan dia dalam fase yang kita sebut dengan dead cross, maka MA50 ini harus cross atau tembus dari MA200. So far dia masih berpisah, jadi kita masih bisa berandai-andai kalau misalkan nantinya suatu saat dia berbalik arah lagi. Tapi untuk berbalik arah pun dia memiliki PR yang cukup berat karena dia harus kembali tembus di atas zona 1.2050 atau 1.2060. Nah, kemudian kalau kita lihat dari grafik H4 kemarin 2 hari berturut-turut kita sempat mendapatkan teritori ini sebagai zona buy on dip-nya, tapi ternyata dia ditembus dan bahkan menembus zona support dari trend channel kuning ini. Oke, saya perkecil terlebih dulu. Ini penampakan yang garis biru supaya Anda tidak bertanya-tanya kenapa area birunya ada di situ. Jadi ini adalah tren besarnya, lalu kemudian dia pecah, kemudian dia membentuk, bagi saya ini adalah konsolidasi. Jadi kemungkinan potensi up-nya masih ada. Tapi sayangnya ternyata bagian trend channel pun dipecah. Jadi kurang lebih area biru ini saya hapus saja. Dan kemudian kita akan terfokus dengan area ini ya. Tadi pagi sebetulnya keinginan saya atau ekspektasi saya adalah dia nempel dulu sampai ke area resisten ini. Kenapa? Karena saat dia sudah melakukan penembusan atau breakout, maka yang paling idealnya adalah dia akan rebound terlebih dahulu atau kita sebutnya pullback. Dan pullbacknya maksimum di area tersebut. Namun sayangnya area 15 tidak sampai, dia hanya tersentuh di 1.2005. Oke, selanjutnya kalau kita lihat dari pola terkecilnya, maka 1.1937 dia sudah dekat karena dia sudah berada 1940 ya. Berarti ini area low ini, lalu low ini. Ya, secara historical price kurang lebih zona tersebut harusnya memberikan efek pantulan. Nah, sampai mana detik pantulannya? Kurang lebih kalau kita asumsikan ya kita jangan sampai mengharapkan sampai zona ini ya 1.2013. Tapi kalaupun iya itu masih dalam teritori sell kita. Nah, apakah kita akan memutuskan untuk di zona tengahnya atau tidak? Ini yang akan kita tentukan kembali ya. Kalau misalkan ini dapat, berarti kita bisa dapatkan di 1.1980 sebetulnya. Oke, kita lihat ya. Kita perbesar zoom. Nah, kalau misalkan Anda lihat ini swing low-nya, kemudian ini flat ya. Kemudian dia terjun bebas, kemudian dia hanya memiliki 2 candle, lalu kemudian dia turun. Oke, saya asumsikan kalaupun misalkan dia turun lagi, Anda sebenarnya bisa menggunakan Fibonacci expansion seperti ini. Ya, jadi supaya tahu apakah dia sudah selesai mengalami penurunan atau belum. Oke, kita masih memiliki kesempatan sampai 1.1910 sebetulnya. Jadi kalau misalkan dilihat dari ini, sebetulnya reboundnya tidak akan terlalu banyak atau ekspektasinya tidak terlalu banyak. Jadi zona sell-nya pun masih tetap bisa diperhatikan 1.2015 atau Anda turunkan kurang lebih di zona 1.1980 sampai 1.2020 atau 2000 ya. Jadi zonanya kita turunkan, zona sell-nya 1.1980 atau 1.2000. Jadi begitu dia retest kembali zona resisten, ya zona high kita, diharapkan dia akan kembali tergelincir dan turun sampai 1.1916. So TP ke satunya berarti kalau kita menggunakan 1.1980 ataupun 1.2000 untuk lakukan sell, TP pertama silakan set kurang lebih 30 atau 40 poin dari zona sell kita, berarti di kisaran 1.1940 ya. Kemudian yang kedua, TP kedua kemungkinan masih ada di 1.1916.
atau kemungkinan di 1.1910. Nah, yang harus menjadi catatan, kalau sampai dia ambrol atau tembus di bawah 1.1900, maka kita akan lihat 1.1860 atau 1.1805 di next turn. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.